Setelah kita membahas dan membedah trailer terbaru untuk Squid Game musim ketiga, tampaknya Netflix tidak puas hanya dengan mengupload video tersebut. Beberapa waktu yang lalu Netflix membagikan foto yang menampilkan beberapa bocoran adegan dan cerita yang akan diangkat pada musim yang akan datang. Dan hari ini, kita akan membahas beberapa teori menarik dan plot twist yang bisa saja terjadi pada Squid Game musim ketiga. Dari beberapa foto yang dirilis oleh Netflix di Instagram, sepertinya mata dan jempol kalian akan langsung terhenti pada bagian foto ini. Ya, dari sini kita dapat melihat frontman atau In-ho yang mengenakan setelan gala, dan tampaknya adegan ini adalah momen di mana para finalis Squid Game dijamu makan malam sebelum permainan final terakhir. Ya, mungkin begitulah pikiran kalian sebelum melihat lebih lebar apa yang ditampilkan di foto ini. Pada gambar yang lebih luas, kita dapat melihat perspektif lebih jelas, di mana tampaknya In-ho sedang bertatapan muka dengan seseorang yang menggunakan topeng. Dari sini bisa kita kenali bahwa orang yang ada di balik topeng itu adalah Oh Il-nam. Terlihat jelas dari topeng yang ia kenakan, mirip seperti topengnya yang ditampilkan pada musim pertama. Para tamu VIP telah tiba. Kau sudah urus para tamu untukku. Karena tidak mungkin menontonnya bisa lebih menyenangkan. Dari sini gue mulai paham kemungkinan yang akan terjadi di musim depan. Sepertinya, adegan di mana In-ho yang sedang berbicara dengan Oh Il-nam ini merupakan kilas balik dirinya pada masa lalu. Hal ini terlihat dari nomor pemain yang ia kenakan, sesuai dengan data In-ho yang ditemukan polisi Junho pada musim pertama. Kita tahu bahwa In-ho merupakan finalis dan pemenang Squid Game pada tahun 2015 dengan nomor pemain 132. Di mana awalnya, ia merupakan seorang polisi dan terpaksa mengikuti Squid Game karena kekurangan biaya. Ketika istrinya yang sedang mengandung, didiagnosis mengidap sirosis hati akut dan membutuhkan transplantasi hati. Gue udah bikin video lengkapnya tentang latar belakang In-ho sebelum dia menjadi frontman di Squid Game. Ya, video ini memang menggunakan suara AI, tapi kalian boleh tonton dulu. Setelah dia menang pada Squid Game 2015, istri In-ho ternyata meninggal saat dia berada di dalam permainan. Hal itulah yang menghancurkannya, dan tampaknya dia kembali ke dalam permainan sama seperti yang dilakukan oleh Gi-hun. Kemudian dengan alasan yang masih diselimuti misteri, dia menjadi frontman pada permainan ini, memutuskan kontak dengan keluarganya yang tersisa. Kilas balik pada masa lalu In-ho ini akan menjadi cara optimal untuk menunjukkan bagaimana dia menjadi sangat sinis dan tidak peduli pada kemanusiaan. Sehingga dia menjadi frontman dalam permainan dan memfasilitasi pembunuhan mengerikan terhadap ratusan bahkan ribuan orang. Terlepas dari tindakan kejinya, aktor dan penulis telah membuat In-ho menjadi karakter yang sangat menarik dan penting bagi Squid Game. Dan para penggemar tidak diragukan lagi, pasti mereka ingin mendapatkan lebih banyak wawasan tentang mentalitasnya pada akhir musim ini. Dan dari hal itu, secara tidak langsung, dapat mengaitkan ke dalam teori yang tersebar luas bahwa Gi-hun akan menjadi frontman baru pada akhir serial ini. Kita akan membahasnya pada bagian lain di video ini. Selanjutnya, kita diperlihatkan foto dari Namgyu dengan ekspresi percaya diri. Hal ini mengungkap sebuah teori bahwa dia akan menjadi orang yang mematikan pada musim ketiga. Sebelumnya pada musim kedua, dia mendapatkan obat-obatan milik Thanos, dan hal itulah yang akan membuat dia menggila di akhir season ini. Thanos si brengsek itu, keparat sialan. Dia merendahkanku terus-terusan. Terlihat juga pemain 120 bersama para pemain biru ketika mereka bersiap untuk memulai permainan kunci. Tidak ada informasi yang dapat gue temukan pada foto ini. Kemudian kita juga diperlihatkan perspektif lain dari nenek Gumja. Kemungkinan adegan di mana dia menangis dengan rambutnya yang terurai adalah ketika pemungutan suara sedang terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari tombol voting yang ada di latar belakang. Dan jujur gue juga masih belum tahu apa alasan dia menangis pada adegan ini. Apakah anaknya meninggal atau bunuh diri? Karena Yongsik juga terlihat sedang menatap sesuatu di balik dinding. Dan apakah tatapan ini adalah tatapan terakhir dengan ibunya? Selanjutnya adalah foto dari Myunggi. Dari analisa gua, foto ini diambil ketika permainan lompat tali akan dimulai. Terlihat dari sebuah pintu di belakangnya
yang sama dengan pintu yang terlihat pada trailer terakhir. Di sini juga kita bisa melihat Bah Dukun berdiri di sebelahnya. Foto lain menampilkan polisi Junho yang sedang menatap kartu undangan Squid Game, dan sepertinya ini juga merupakan kilas balik ke masa lalu. Kalian ingat kan adegan di mana Junho mencari kakaknya di sebuah kamar kos? Dia juga menemukan kartu yang sama. Sudah berapa lama sejak dia terakhir kembali? Dia itu seharusnya membayar sewanya seminggu yang lalu. Aku akan melihatnya, nanti uang sewanya pasti akan kubayar. Situasi sangat sibuk hari ini. Kemudian kita juga diperlihatkan foto terbaru Gi-hun pada akhir musim ini. Dari foto ini, kita bisa melihatnya menggunakan setelan gala sama seperti yang terlihat pada trailer akhir-akhir ini. Namun sepertinya, foto ini diambil di kamar pemain. Karena terlihat motif dan corak pada latar belakang Gi-hun. Berdasarkan kilas balik masa lalu frontman yang telah kita bahas, gue berteori bahwa Gi-hun harus mengalami transformasi yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh In-ho. Di sisi lain, kita bisa mendapatkan percakapan antara In-ho dan Gi-hun yang sangat mirip dengan apa yang dikatakan Oh Il-nam di akhir Squid Game musim pertama, di mana dia menanyakan kepercayaan terhadap orang lain. Aku ingin bertanya, apa kau masih percaya pada orang? Kenapa kau ingin bertemu denganku? 아직도 사람을 믿나? Setelah dia dikhianati In-ho di musim kedua, pertanyaan ini menjadi sangat relevan untuk Gi-hun sendiri. Pada titik ini, tidak ada cara ideal untuk Squid Game berakhir. Seperti akhir seri lainnya, Squid Game season ketiga harus membuat para penonton merasa puas. Namun, ini tidak akan menjamin akhir yang bahagia. Faktanya, mungkin lebih masuk akal jika serial ini berakhir dengan sebuah tragedi. Karena serial ini mengangkat sebuah ironi sosial dan ketidakadilan. Dari hal itu, jika gue harus berasumsi apa yang akan terjadi dengan Gi-hun, mungkin benar bahwa Gi-hun akan menjadi frontman berikutnya. Karena jika kita lihat pada akhir trailer baru, Gi-hun berjalan di sebuah lorong yang merupakan ruangan frontman. Kemudian frontman akan menunjukkan kepadanya mengapa dia melakukan semua ini. Dia jelas harus membuat argumen yang menarik, tetapi mengingat bahwa Gi-hun adalah mantan pecandu judi dan telah kehilangan banyak orang yang dia sayangi, tampaknya dia bisa beralih ke sisi yang gelap. Kemudian, mungkin frontman akan menawarkan posisi Gi-hun yang baru di dalam permainan. Di satu sisi, akan tragis melihat Gi-hun kehilangan status heroiknya, tapi di sisi lain, itu akan sangat menarik. Karena ending ini sesuai dengan tema menyeluruh dari Squid Game itu sendiri. Keinginan manusia untuk menjadi lebih baik seringkali terkikis oleh keserakahan dan ego yang dapat merusak hati nurani dan mengubah seseorang menjadi pribadi yang kejam demi bertahan hidup. Hal ini tercemin dari musim pertama dan kedua Squid Game. Dan itu juga sejalan dengan statement sutradara pada interview dengan Entertainment Weekly, di mana Gi-hun akan mengalami transformasi paling dramatis di akhir musim ini. Setelah teori transformasi Gi-hun yang berubah menjadi gelap, apakah masih ada harapan yang dapat kita lihat di akhir musim ini? Tampaknya harapan itu ada di salah satu penjaga merah muda, Noyul atau Soldier 11. Pada foto yang baru saja dirilis, terlihat Noyul yang sedang menodongkan senjatanya kepada seseorang. Dari sini kita melihat sepertinya ruangan ini berada di ruangan tempat para pengambil organ beraksi. Jika memang Gi-hun akan berubah menjadi seseorang yang gelap, bagi gua keterangan itu akan... Bentar, kenapa keterangan? Sorry. Bagi gua harapan itu akan ada pada Noyul. Coba ingat kembali pada scene di mana Noyul menemui seorang broker untuk mencari informasi terkait anak perempuannya yang berada di Korea Utara. Astaga, kamu lagi. Tolong cari dia lagi untuk terakhir kalinya. Tapi jujur saja, bagaimana mungkin seorang anak yang baru berusia setahun bisa bertahan hidup di Korea Utara tanpa ibu atau ayahnya? Bukan hanya itu, ibunya musuh negara yang menembak atasannya dan melarikan diri ke Korea Selatan sendirian. Aku tahu itu buruk, menyuruh seorang ibu melupakan anaknya sendiri. Kang Noyul adalah seorang pemilot Korea Utara yang menjadi penjaga merah muda, berharap bahwa hal itu akan memberinya biaya untuk mengambil atau mencari putrinya, yang terpaksa ia tinggalkan saat masih bayi. Dari adegan itu mengungkap bahwa tujuan utama Noyul adalah untuk bersatu kembali dengan putrinya. Hal ini membuat dirinya merasakan hal yang serupa ketika melihat pemain 246 pada musim kedua.
Foto selanjutnya kita juga mengonfirmasi bahwa pemain 246 akan diselamatkan oleh Noyul di musim depan. Jika kita melihatnya lebih dekat, kita bisa menemukan pemain 246 sedang menahan luka di perutnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa penjaga yang kita lihat pada akhir musim kedua adalah Noyul yang menembak dia pada bagian yang tidak vital. Dan kemungkinan mereka akan keluar bersama dengan polisi Junho, atau pemain 246 ini akan mati dalam pemberontakan terakhir. Kita lihat saja nanti. Jangan lupa untuk berikan like dan komentar karena itu adalah absolut cinema yang sesungguhnya. Dan pastikan kalian subscribe channel ini untuk melihat video menarik lainnya. Sekian, terima kasih.